memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat gimana ya. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada Saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum. Jadi kita bicara sampai ke arah situ. Berdasarkan pasal, bukan dari sayanya juga, tidak. Jadi makanya kenapa saya berharap gitu. Karena pasal tersebut ini tuntutannya 10 tahun. Kasus Lesti Kejora yang dilaporkan oleh Yoni Dores atas dugaan penyalahgunaan Undang-Undang Hak Cipta. Sampai kini, kasus tersebut masih bergulir di Polda Metro Jaya. Upaya perdamaian yang diharapkan banyak kalangan, terutama insan musisi, mengingat baik yang melaporkan maupun yang dilaporkan merupakan dua pesohor di bidangnya masing-masing. Sayangnya rasa keprihatinan itu tidak meredakan konflik di antara mereka. Bagaimana tidak, Lesti Kejora akhirnya mengambil sikap tegas kepada pihak Yoni Dores, tidak terkecuali kepada penasihat hukum dan asisten pribadinya yang sepertinya tengah dibidik untuk diseret ke jalur hukum atas pernyataannya yang dianggap tak pantas. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada Saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyampaikan perkataan seperti itu. Karena bagaimanapun juga proses penyelidikan masih berjalan. Dan mungkin ini sebagai pesan agar kedepannya untuk tidak dilakukan kembali. Karena memang kita juga masih belajar gitu, jadi kayak kita selalu mendengarkan ke beberapa orang supaya bagaimana minta pendapat gimana ya. Ya, semuanya kembali ke hak konstitusi mereka. Dan kita dikasih kebebasan untuk bernarasi. Adapun kesalahan atau bahasa yang keluar dari tim pihak Yoni lah khususnya, mungkin ya namanya mereka semuanya manusiawi kok, mungkin ya ada yang namanya emosi sesaat, tetapi kan semuanya mungkin akan bertanggung jawab akan konsekuensi itu. Ya, karena itu sudah terucapkan. Tetapi yang pasti mensrea kami dalam hal ini bisa dibaca. Maksudnya itu motif kami melakukan ini apa sih? Kan gitu. Kami nggak ada motifnya untuk menyudutkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang, menghancurkan seseorang. Karena nggak bakalan jelek dengan yang kami lakukan, nggak bakalan hancur dengan yang kami lakukan, gitu loh. Ya, mungkin kalau mereka berpikir ada pikiran untuk melapor balik, ya kami nggak bisa melarang, kami bisa apa? Kami akan menerima dan kami akan memperjuangkan hak kami, gitu loh. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Saya alhamdulillah senang dengan preskonnya timnya Lesti. 1 bulan ini alhamdulillah akhirnya kan ada preskon, ada jawaban dari pihak Lesti. Walaupun memang ya mungkin saya juga harus belajar ya dari lawyernya Lesti untuk bisa berkata, berucap yang baik, ya kan? Karena mohon maaf
Saya ini kan sekolah juga nggak tinggi, saya juga hanya ibu rumah tangga. Jadi kalau misalkan memang ada klaim, ada ketidaksukaan dari pihak Lesti dikarenakan ucapan saya atau pengacara kemarin, saya mohon maaf. Tapi sejujurnya saya, Pak Yoni Dores dan pengacara tidak ada niat jahat atau tidak ada niat yang tidak untuk Mbak Lesti. Menanggapi peringatan keras dari kubu Lesti Kejora yang mempermasalahkan pernyataannya tempo hari lalu yang dianggap keras, kuasa hukum Yoni Dores, Ilham Suwardi pun angkat bicara. Menurut Ilham, narasi yang disampaikan dari pihak Yoni Dores hanyalah narasi dan sudah terucap dan tidak mungkin ditariknya kembali. Meski siap meladeni jika nantinya diperkarakan ke jalur hukum, Ilham berharap masih ada jalan lain yang mungkin dapat ditempuhnya meski sampai kini tidak ada gelagat baik dari Lesti. Apakah ingin mengakhiri permasalahannya dengan Yoni Dores melalui perdamaian atau terus melanjutkannya sampai ke persidangan? Sekarang kembali ke pihak Lesti. Kami kan sebagai pelapor, dari awal melapor tanggal 19 Mei 2025, dari hari melapor itu kami udah membuka diri kok. Dari awal kami melapor, kami udah membuka diri untuk berkomunikasi dan untuk bermediasi. Memang tujuan awal mulai dari somasi sampai kami datang ke rumah itu untuk itu. Tetapi seandainya menanggapinya berbeda, itu ya nggak ada apa-apa, hak mereka gitu loh. Kan sudah banyak ya dari instansi yang pengen mewadahi untuk dilakukannya pertemuan. Saya rasa itu hal yang cukup positif dan kami sangat siap ketika pun memang mendapatkan undangan dari instansi yang berkaitan. Secara etika, kita yang melapor dan yang terlapor, sekarang kira-kira siapa yang memulai komunikasi harusnya? Itu aja. Kalau untuk komunikasi, untuk mediasi apa untuk komunikasi, siapa? Karena ini udah terjadi laporan loh, gitu loh. Udah masuk ke ranah hukum. Remah-remah konflik Lesti Kejora dengan pencipta lagu senior Yoni Dores akan terus berlanjut. Tampak dari pernyataan asisten pribadinya yang mengaku belum lama ini baru saja menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam penuturannya, Fevi menuturkan jika dirinya dipanggil penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak pelapor. Ia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari penyidik, tetapi dari situ pula terungkap jika Lesti dalam waktu dekat ini disebut-sebut akan segera dilakukan pemanggilan untuk menjalani pemeriksaan. Fevi bahkan mengingatkan istri Rizky Bilar itu, jika jalan damai ia punggungi dan memilih tetap melanjutkan kasusnya hingga sampai ke persidangan, maka sangat mungkin pedangdut bersuara merdu itu akan kalah, bahkan mendekam dalam tahanan, lantaran pasal yang disangkakan di atas 5 tahun penjara. Sebenarnya saksi ini kan dibutuhkan minimal 2 ya. Setelah saya mungkin nanti ada Profesor Edi, atau mungkin nanti ada satu juga yang ditunjuk oleh Pak Yoni Dores. Jadi menurut saya cukup hanya 2. Setelah itu selanjutnya Lesti dipanggil supaya lebih segera aja. 2 minggu. Nanti dikabarin sama Prinses kurang lebih. Sebenarnya LP ini mungkin kalau orang awam pikiran laporan polisi itu suatu hal yang gimana. Padahal sebenarnya laporan polisi ini hanya untuk mendapatkan mediasi juga. Mediasi tidak ketemu, lanjut ke persidangan. Saya pribadi sebagai seorang ibu lebih baik saling bermaafan cukup sampai di sini. Tapi kalau memang sebagai seorang fighter lanjut terus. Tapi kalau lanjut terus, kalau tuntutan itu minimal 10 tahun, itu ada P21 yang dia pasti tahan seperti di Mirzani. Jadi kita bicara sampai ke arah situ. Berdasarkan pasal
bukan dari sayanya juga, tidak. Jadi makanya kenapa saya berharap, karena pasal tersebut ini tuntutannya 10 tahun. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar Undang-Undang Hak Cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim, sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen. Pada intinya yang pengen kami sampaikan, ketika pun ada pemanggilan tersebut, kami akan kooperatif. Intinya saya terima kasih ya kepada bapak-bapak Trimsus yang ada di Polda yang sudah begitu membantu kami untuk menemukan titik jalan temu yang lebih baik ke depan. Dan saya juga berharap untuk timnya Lesti untuk juga bisa lebih juga kita sama-sama jadi berangkulan ya. Masalah ini juga nggak usah terlalu jadi diperuncing. Walaupun posisinya sekarang ini ranahnya sudah di Polda Metro Jaya, tapi tetap saja mediasi itu pasti akan ada. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Sementara itu, sikap berbeda dan tak biasa ditunjukkan oleh Deolipa Yumara. Ya, Deolipa yang notabene masih menjadi penasihat hukum Yoni Dores justru terkesan bersikap realistis dalam menilai kasus Lesti Kejora yang dilaporkan oleh kliennya terkait dugaan pelanggaran hak cipta. Menurut Deolipa, kasus Lesti Kejora bukanlah kasus yang pelik, lantaran sudah dipastikan yang bersangkutan tidak pernah mengkomersilkan lagu ciptaan Yoni Dores, termasuk menguploadnya ke media sosial untuk mendapatkan keuntungan pribadi, lantaran kini terungkap akun-akun yang mengunggah lagu ciptaan Yoni Dores yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Lantas akankah Lesti dapat lolos dari jerat hukum atas laporan Yoni Dores? Kalau aku pribadi, sama siapapun kita ya harus di industri ini kolaborasi gitu. Jadi kalau di laporan sini sudah saya baca, memang ada disebutkan diduganya. Memang nama Lesti disebut terduganya Lesti, tapi kan ini diduga. Dalam hukum itu ada melaporkan seseorang atau subjek hukum itu dengan cara langsung. Dia pelakunya atau jalan tengah, dia diduga melakukan. Kenapa? Karena ada atribusi keterkaitan yang belum tentu benar, belum tentu salah. Gitu. Jadi ini suatu keadaan tersendiri. Nah, mungkin ini jalan tengah yang dipakai oleh Yoni Dores untuk supaya ada laporan polisi dan ada terduga pelaku. Yang paling bagus sebenarnya ada dugaan terjadi pelanggaran hak cipta mechanical right, tapi pelaku tidak dikenal. Begitu. Pelaku masih dalam mendidik. Itu paling bagus dalam pembuatan LP. Tapi kan saya baca memang langsung diduga Lesti lah sebagai pelakunya. Walaupun secara hukum belum bisa dibuktikan bahwa Lesti adalah pelakunya. Kalau kita bicara mechanical right. Nah, yang dibahas oleh Yoni Dores dalam laporannya adalah posisinya bukan synchronized right, bukan juga performance right, tapi mechanical right. Yaitu siapa yang mengcover lagu, kemudian mendistribusikan dan bernilai komersil. Nah, apakah Lesti masuk? Tergantung pembuktian. Kalau Lesti Kejora bilang, saya nggak pernah mengcover lagu, saya lagi nyanyi di suatu performance rights, kemudian tiba-tiba ada penonton yang kemudian merekam, di-upload ke YouTube berbayar. Itu bukan salah saya. Begitu. Lolos kan seorang Lesti Kejora? Kita juga sempat bicara via telepon dengan pengacaranya Lesti Kejora. Memang faktualnya kalau menurut keterangan Lesti Kejora, ya dia nggak melakukan itu. Jadi yang mengcover juga bukan dia, gitu. Dia hanya bernyanyi di performance right. Sampai pada titik itu kita masih berpegang pada apa yang diucapkan atau disampaikan oleh pengacara Lesti Kejora. Berarti patut diduga belum
Lesti pelakunya. Bisa jadi Lesti hanya diatribusikan sebagai saksi. Saksi ya memang muka saya yang dipakai, suara saya yang dipakai, tapi bukan saya pelakunya. Satu itu sebagai saksi. Kemudian kalau ini laporan tetap dijalankan dalam konteks pengembangan, tentu nanti ada laporan pendapatan dari pihak penyidik kepolisian ya, bahwasanya sebenarnya pelakunya bukan Lesti dalam gelar perkara atau dalam suatu keterangan lengkap dari perkara kan, pelakunya adalah akun A, akun B, akun C, akun D yang mengupload. Semua ini lagi dicari dalam proses lidik lagi. Jadi pengamannya gitu disebut sebagai laporan pendapat untuk mencari tahu siapa sih pelaku yang sebenarnya. Dari 13 akun YouTube yang dilaporkan, memang pelakunya bukan Lesti Kejora. Begitu. Walaupun suaranya Lesti. Walaupun mukanya Lesti, presenternya Lesti, penyanyinya juga dia. Nah sekarang dilihat, ini nyanyinya di mana? Apakah pada saat performance rights? Apakah pada saat event-event kawinan atau apa? Betul. Begitu. Itu kan masih dalam kategori performance right. Yang harus dituntut adalah pihak LMKN. Bagaimana Anda mengcover ini? Atau ada nggak manajemennya Lesti kemudian melakukan pembayaran royalti terhadap performance? Ini yang kemudian dicari. Jadi di wilayah Lesti Kejora sendiri ada posisi manajemennya yang mengatur mengenai performance, ada Lestinya sebagai penyanyi, ada juga mungkin holding company yang paling atas yang mengatur distribusi semuanya. Kan belum tentu Lesti yang salah juga, belum tentu juga manajemennya juga, belum tentu juga holding company. Kita lihat apakah sudah mereka bekerja berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku apa tidak.